Kita kan berdonasi, berhak dong gue ngecek. Iya benar. Waktu kejadian saya ditipu 1.500.000, Allah kasih saya 15 juta besok. Iya. Lo nyari nih, gue harus cari donatur yang gede, gue harus cari lo nggak akan ketemu. Please tolong kalau hanya skabies, jamuran, malnutrisi itu bisa dirawat jalan, jadi tidak semua harus dilimpahkan ke kita. Iya, betul. Jangan, saya tidak mau memanjakan pelapor dengan posting selesai. Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku tuh dekil banget karena aku baru bangun, belum ngapa-ngapain, belum mandi, belum cuci muka. Nah, kegiatan hari ini aku mau main ke shelternya Cat Lovers in the World. Aku pengen banyak ngobrol sama Mas Bim Bim. So, just keep on watching. So guys, ini adalah facial wash dari Scarlett Whitening. Facial wash Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat membersihkan dan juga melembabkan kulit wajah kalian. Oke, next, setelah aku mandi dan membersihkan wajah, aku selalu pakai serum dari Scarlett Whitening. Serum Scarlett memiliki dua varian, yaitu yang pertama Brightly Serum dan juga Acne Serum. Karena kondisi kulit aku sekarang sedang normal dan tinggal membersihkan jerawat bekas PMS, jadi aku pakainya Brightly Serum. Untuk pemakaian serum bisa disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kulit wajah kalian ya. Dan si Acne Serum ini digunakan ketika kulit wajah kalian sedang berjerawat. Jerawatnya seperti jerawat menonjol atau jerawat-jerawat yang muncul karena datang bulan. Intinya dua produk serum ini sangat bagus banget menurut aku karena tidak menggunakan merkuri. Oke, next step. Kali ini aku menggunakan rangkaian terbaru dari Scarlett Whitening, yaitu krim acne dan krim Brightly. Karena sebelum pakai krim aku pakai serum Brightly, jadi next stepnya aku juga harus pakai krim yang Brightly karena mengikuti kulit wajah aku yang sekarang yaitu sedang normal. Anyway, manfaat dari krim Scarlett ini sangat banyak banget, yaitu manfaat acne cream untuk melembabkan dan menghidrasi kulit, menyamarkan pori-pori dan garis halus pada wajah, juga membantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat kalian. Dan manfaat si Brightly cream ini untuk meningkatkan kelembapan elastisitas kulit kalian, membantu mencerahkan kulit, memudarkan bekas jerawat, menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit wajah kalian. Wah, pokoknya banyak banget deh. Tenang guys, semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah badan POM dan yang pasti aman di kulit kalian. Dan juga teruji bebas merkuri dan hydroquinone. Wow, aman banget kan guys untuk kita gunakan. Anyway, semua produk Scarlett per produk itu harganya 75.000 guys. Jadi worth to buy banget wey. Jadi sebenarnya sih yang pengen tanya tuh yaitu penasaran, maksudnya kenapa Mas Bim tuh bisa kepikiran untuk ngebuka shelter kayak gini gitu kan. Tadi kan cerita singkatnya kan awal mulanya kejebak kan Mas ya. Dalam artian kejebak mungkin Allah sudah menentukan pindah haluan. Karena di satu sisi waktu itu saya dibully, kondisi dibully massal dalam arti hampir di Indonesia, tapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah dari situ saya sebenarnya sudah aktif nolong kucing, nolong tapi secara pribadi tidak pernah dipublis. Namanya kita perekonomian tidak selalu baik. Ada masanya saat itu saya posting kucing dan ternyata postingan dari pendonasi itu dibully massal, diterima orang negatif. Tapi dari situ saya tidak mau berdebat di sosial media. Saya paling senang ngundang orang datang atau saya yang nyamperin. Makanya itu saya akhir dari situ punya kenalan, punya teman banyak. Akhirnya mereka tahu saya, kita bikin komunitas. Akhirnya bikin shelter. Karena kita rajin nolong, kita kan bingung tempat kita harus punya. Kita tidak mungkin tinggal di lingkungan dengan jumlah kucing yang banyak. Itu awalnya. Saya tetap bilang itu terjebak karena saya punya kehidupan sendiri, saya punya pekerjaan, tapi saya tidak semata-mata lepas tanggung jawab. Saya resign, kemudian saya kerja sama dengan MMI Pet Food yang saat ini ownernya juga adalah Amore Animal Clinic. Saya bekerja sebagai distributor makanan, bikin bazar, bikin ini, akhirnya banyak yang bisa kita bantu. Mantap sekali. Itu awal berdirinya.
Sampai sekarang shelternya ada berapa tadi Mas? Kita sudah punya 7. 7 ya. 5 di Parung, 2 di Manado. Dan kita akan bikin lagi di Bandung dan Bali. Itu di Bandung dan Bali, kenapa Mas Bibi mau buat sana? Apa karena memang kasusnya juga banyak di sana? Terlalu banyak kasus laporan masuk ke kita di 2 kota. 2 kota itu. Dan saya sering banget bolak-balik ke Bandung daripada saya bolak-balik. Saya bikin shelter. Nanti teman-teman juga bisa lihat secara langsung, kan nggak harus ke sini. Oh iya, rata-rata yang Mas Bimim rescue nih, kan banyak banget tuh, ada 400-an ya Mas ya. Itu rata 80. Pas 80 total. 480 itu kebanyakan dapatnya tuh memang dari misalkan dari pasar kah atau masih ketemu di jalan tuh paling banyak nemu di mana Mas? Jadi kalau di Flow kita tidak punya tim rescue. Jadi ini teman-teman harus tahu ya, kita tidak punya tim rescue yang orang laporan terus kita datang ambil tidak. Kita tidak punya tim rescue seperti itu. Jadi laporan kucing-kucing di sini adalah laporan dari pelapor sendiri, kita arahkan ke klinik, kita arahkan ke shelter mana dia yang mau. Tapi kalau dia mengikuti instruksi kita akan tolong. Kalau dia tidak mau mengikuti aturan kita juga akan tangan. Karena saya tidak mau memanjakan pelapor dengan posting selesai gitu, tidak posting limpahkan ke orang lain, tidak. Saya tetap mengajarkan ke teman-teman, kalau kalian lihat di keep dulu, dilaporkan dulu, kalau memang tidak bisa tolong sebisa kalian, karena kita juga punya keterbatasan. Betul. Kita juga punya batas gitu, jadi tidak semua bisa kita handle. Karena kan kebanyakan orang tuh dia masih laporan tapi dia nggak ngelakuin sesuatu ya Mas, itu yang kadang jadi itu yang kadang kita juga hambatan. Dan padahal kalau di Jabodetabek saya aja keluar kota bisa. Betul. Kalau kita ada niat pasti ada jalan yang buat. Betul. Kita nggak bisa datang langsung, kita bisa minta tolong kepada teman-teman yang bisa handle. Kita bisa minta tolong kepada orang-orang dekat yang bisa mengantarkan ke tempat yang sudah kita setujuin. Tapi kalau memang dari WA atau pesan saya tidak direspon, tolong kalian aja yang bisa bantu kan, karena kita juga tidak bisa memaksakan diri kita buat semua di handle kayak gitu. Itu jodoh sih kalau ketemu ke kita, dalam artian satu hari ini ada 40 atau 60 kasus yang dilaporkan di sosial media, pasti di antara itu ada yang sama kita. Tidak semuanya akan handle kayak gitu. Itu per harinya tuh Mas? Iya, di sosial media itu aktif banget. Di WA saya aja itu sudah 5.000 pesan. Wow, Ini biar percaya sudah 5.000 pesan, dan saya pun tidak tahu ya apa semua isi ini sih. Bukan saya tidak mau balas, cuman saya pegang handphone itu di waktu-waktu tertentu. Saya lebih fokus ngurus di shelter. Kalau lagi santai saya akan buka handphone. Siapapun boleh datang. Di sana pun akan ada namanya registrasi. Bisa dikasih diskon rescue, nanti dikasih jalan biaya cicilan kayak gitu. Karena kita juga prosesnya membayar. Gitu. Karena itu klinik umum. Boleh siapapun datang. Di sana pasti dipermudah. Saya nggak punya uang, saya nanti akan dialihkan kemana, ke di komunitas mana atau ke kok, tapi tetap ada administrasi. Gitu. Administrasi itu wajib ya Mas? Wajib, mau 10.000, mau 20.000, mau 30.000, gitu. Yang penting ada koordinasi. Dan kalau darurat nih, kucing ketabrak udah kelihatan tulangnya, kita nggak mungkin nggak bantu. Tapi kalau please tolong, kalau hanya skabies, jamuran, malnutrisi itu bisa dirawat jalan, jadi tidak semua harus dilimpahkan ke kita. Yang darurat, kita tidak pilih kasus. Darurat, emergency, tolong dibedakan. Sama kasus kucing yang sakit biasa, flu bisa dikasih obat jalan. Gitu. Kita akan handle secara langsung kasus-kasus berat, gitu. Karena memang itu butuh tindakan operasi segera. Berarti kalau misalkan ada orang luar yang tiba-tiba bawa kucing yang ketabrak mobil itu silakan, tapi nanti pasti di pihak Amore akan konfirmasi ke kita. Gitu. Kebutuhan kita terus meningkat, tapi jumlah kucing kita juga banyak. Tapi di sini saya terus memperluas tempat, saya terus memperluas shelter, saya terus menambah shelter, karena tempat yang sempit dengan jumlah kapasitas yang banyak itu akan tidak memadai, yang akhirnya kucing yang sakit bukannya sembuh malah lebih parah. Terus di sini kondisi kucing yang datang itu banyak kondisi kucing malnutrisi, kurus, jamuran, sama cacat kayak gitu. Terus kalau untuk makanan kita menghabiskan 20 kilo makanan kering, 25 kaleng makanan basah. Kayak gitu.
1 hari. 1 hari. Berarti totalnya 45. Kalau 1 minggu berapa? 7 sak lah, 7 sak. Pokoknya 1 hari itu saya harus mengeluarkan budget tetap, uang makan kucing sama anjing sama pegawai itu 2.500.000 pengeluaran tetap 1 hari. 1 hari. Yes. 1 hari. Tapi itu cover mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi 1 hari itu 2.500.000 pasti. Karena kita kan cover juga yang di Manado. Semuanya. Itu udah include, pokoknya 1 hari itu udah itu 1 bulan saya sudah tembus di angka 95. Sensasional kos ya. Donasi apa sih itu ininya menurut Ulfa? Donasi Coba itu kalau secara publik umumnya orang umumnya. Kalau saya kan jawabnya punya sendiri kan. Coba kalau Ulfa donasi apa sih itu? kalau donasi menurut aku ya apa ya, ketika case kucing aja mas ya, case kucing kita tuh lebih mengasihi finansial kita tuh memang kayak ikhlas gitu loh, memberi tapi tuh ya apa ya, membantu ya nih membantu nih sih ikhlasnya terserah itu berdonasi menurut aku sih gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau kita mau berdonasi ini jangan sia-sia ke donasi itu, akhirnya kita hitung kita ini. Kalau kita memang feel mau memberi, udah beri secara langsung, dalam artian tidak ada ketakutan akan kemana-mana, karena itu pertanggungjawabannya kan sama orang bawa ke sini terus ada administrasi, itu tidak bisa dikatakan donasi karena kita menyediakan tempat. Saya buka jasa loh di sini. Gitu. Uang itu kita alokasikan buat apa? Operasional, buat karyawan. Nah, kalau otak beda. Apa saya mau nyumbang nih buat kebutuhan makan, nah itu bisa kategorikan donasi. Gue mau memberikan donasi nih buat kucing-kucing di sana, itu kategorikan donasi, kita alokasikan buat makanan. Tapi kalau nemu terus bayar administrasi 100.000 itu tidak bisa dikatakan donasi, karena Ulfa naruh di sini itu administrasi itu terserah nanti kita mau gunakan buat pembangunan, tapi masih lingkungan berhubungan dengan kita gitu. Entah itu buat kita rescue di luar kota atau apapun gitu. Dan itu tinggi banget, alhamdulillah. Saya berikan thank you banget buat teman-teman juga yang selalu menyisihkan rezekinya. Insya Allah bukan saya yang membalas, tapi Allah yang membalas. Karena kalau saya membalas nggak akan bisa. Makanya kalau sudah kita memberi dah, percaya deh pasti Allah itu yang membalas. Saya aja menyisihkan uang pribadi pun ada selalu. Bayangannya nombok terus. Dari usaha pun saya harus nombok. Tapi semua saya lakukan. Jadi keluar masuk lah istilahnya. Gitu. Banyak support dari teman-teman, banyak support dari orang-orang baik. Orang baik itu datang, Allah yang datang, bukan kita yang nyari. Kalau kita yang nyari, nggak akan ketemu. Lo nyari nih, gua harus cari donatur yang gede, gua harus cari lo nggak akan ketemu. Lo sampai cari pun di mana nggak akan ketemu. Tapi kalau lo udah lakuin, orang itu datang, Allah yang datang. Oh, lo harus kesini nih di tempat ini. Dan itu terjadi di sini. Banyak orang-orang besar di belakangnya dulu. Banyak orang yang rela mengeluarkan puluhan juta di klub. Dan mereka kadang orang datang nih survei tempat doang, mas saya sudah ke sana ya, transfer 20 juta, transfer 15 juta, besar. Itu saya bilang rezeki. Dan saya nggak pernah ketemu, tempat saya terbuka. Makanya kalau udah bikin sel itu terbuka aja, apa sih yang mau ditutup-tutupin gitu kan. Coba lo kalau mau donasi nih apa, kalau mau ada baik donasi, kalau dia nggak mau didatengin tempatnya, udah jangan. Kenapa? Dibaca kenapa tuh mas? Ada yang ditutupin. Kenapa dia nggak mau didatengin? Kita kan berdonasi, berhak dong gue ngecek. Iya benar. Tapi maksudnya yang mas Bim tahu dia nutupin dalam hal apa sih mas? Nah, tempat biasanya tidak memadai atau memang kucing itu tidak terawat dengan baik. Percaya nggak? Rescuer itu sudah menjadi perlombaan dalam mencari uang. Mereka berlomba-lomba mencari kucing sakit. Kalau saya tidak, malah saya pengennya orang jangan lapor ke dia. Orang malah berlomba-lomba melaporkan kucing sakit itu. Tapi orang sebaliknya banyak berlomba-lomba mencari kucing sakit. Paham kan maksud saya? Paham banget. Iya, ngerti. Jadi itu adalah menjadi sumber uang. Kalau saya nggak kembali, orang berlomba-lomba melaporkan ke kita, tapi akan saya tolong kalau darurat. Saya kalau nggak darurat, saya pasti akan carikan solusi. Tapi banyak orang yang berlomba-lomba ya itu tadi
sering banget ketipu yang kayak gitu-gitu. Saya kan kasihan, tapi percaya nggak, Allah gantikan itu berlipat-lipat. Percaya. Waktu kejadian saya ditipu 1.500.000, Allah kasih saya 15 juta besok. Ya. Besoknya langsung Mas. Itu saya bongkar ke 15 juta saya dapat. Ini udah buat yang ketipu. Terus saya juga dapat dari support, ada yang gantiin 1.500.000, kalau total dapat 20. Makanya saya kalau tertipu nggak pernah sakit hati. Alhamdulillah, benar berkah gitu. Dapat biasanya berkali-kali lipat ya. Rezeki ya Mas. Menurut Mas Bimbing, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk menekan angka penyiksaan kucing-kucing atau overpopulasi dari kucing-kucing itu sendiri? Kalau semua CL sadar masalah steril itu jalan satu-satunya. Steril yang paling pertama Itu ya Mas. tolak ukur, dan itu adalah yang poin pertama masalah steril. Ketika steril sudah dilaksanakan oleh semua cat lovers dan didukung oleh pemerintah juga, karena kendala steril itu harga, biayanya terlalu tinggi. Karena kita punya niat di steril, tapi saya nggak punya biaya karena nggak semua tempat, semua klinik mau mendukung. Gitu. Saya aja bikin promo steril, dikomplain sama dokter-dokter sama klinik-klinik lain. Lainnya yang dia jualnya. Ya, itu kendala kita. Kalau kita bikin steril murah, tolonglah didukung sama klinik-klinik lain, nggak usah protes atau dokter. Kita tahu mereka juga nyari uang, aku buka klinik apa, tapi kan itu kita tujuannya untuk menekan populasi, menekan itu, tidak ada persaingan apapun. Kita dilapor, saya bikin steril akhirnya jantan 150. Iya makanya murah. Makanya aku pernah nanya kan Mas, Mas. aja 200. Aku nanya juga di klinik kan, dia Udah free rawat inap. Klinik berapa itu? waktu itu aku pernah nanya di klinik kan, sakit kucing aku sakit, nanya steril berapa, dia buka harga itu 700.000. Ada yang jutaan juga nggak sih? Ada. Jadi tergantung itunya kan, karena memang bisnis. Tapi kalau kita komunitas, tujuan kita yaitu tadi kita pengen menekan populasi, supaya tidak terjadi ledakan overpopulasi, yaitu tidak ada jaya penyiksaan juga ya, harus steril gitu kan. Cuman ya mau gimana lagi? Karena memang kita tidak bisa, ruang gerak kita terpantau, kita kan nggak mungkin dong bikin kegiatan positif tertutup, sembunyi-sembunyi gitu kan. Sedangkan kita aturan SOP apa semua kita melalui klinik, tidak ada yang jadi dokter-dokteran, cuman tetap aja kita dapat profit. Semoga mudah-mudahan nanti kegiatan steril bisa didukung, pemerintah juga ikut serta, klinik-klinik lain pun mau mendukung dengan harga murah. Apa pesan untuk yang nonton nih Mas? Nanti kan aku mau naikin ke YouTubeku ya. Pesan untuk yang nonton nih, yang mungkin suka juga dengan aku pesan-pesan edukasi lah buat mereka dari Mas Bimbing apa nih? Secara singkat aja, yang paling penting. Sebenarnya kita lebih, kalau mau edukasi ya buat teman-teman cat lovers, ayo kita sama-sama mengedukasi masyarakat umum. Kalau kita mengedukasi sesama cat lovers sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi cat lovers udah harus mulai bergerak di lingkungannya, mulai aktif memperhatikan masalah overpopulasi, masalah masyarakat yang tidak memahami hukum penyiksaan hewan. Ayo sama-sama kita berikan edukasi ke masyarakat umum. Coba tanya ke lingkungan masing-masing, sudah tahu belum tentang pasal 302? Penyiksaan hewan itu tidak diperbolehkan, menyengsarakan hewan juga pun tidak diperbolehkan. Itu ada pasal yang melarang. Saya lebih pengen mengajak teman-teman semua cat lovers di Indonesia mulai aktif memberikan edukasi ke masyarakat di lingkungan masing-masing. Nggak usah kita jauh-jauh ini udah lingkungan masyarakat. Di sini contoh, di sini di kampung ini dulunya tidak terlalu suka sama kucing. Tapi kita mulai aktif dan mereka oh ada ya hukumnya, oh ada ya ininya. Tetangga udah pelihara kucing, yang tidak suka jadi suka, yang tadinya mau nyiksa jadi takut. Nanti kok dilaporin ini ada pasalnya. Oh ini ada ini gitu. Tapi kita harus juga objektif, kita bantu masalah populasi, karena semakin besar overpopulasi semakin besar tingkat kekerasan. Itu kita mulai dari situ aja deh. Gue nggak mau edukasi cat lovers, gue edukasinya ke masyarakat. Yang tidak tahu biar mereka menjadi tahu, yang tadinya sembarangan akhirnya mulai berpikir. Kalau tidak suka jangan sakitin mereka, saya benci cacat gitu kan. Tetap logo kita selalu di belakang.
Nih. Kita semua baju sama. Kita sudah mengeluarkan 1, 2, 3 ini baju keempat. Berarti ini foto kucingnya asli ada di sini ya? Ini Blendy. Tapi setiap stok per tahunnya ini Mas, kayak tahun 2020 kan si Blendy nih, Nah. apa satu kucing aja kah atau ada beberapa kucing yang Satu kucing juga. satu kucing? Kemarin yang Manado juga kita bikin 300 baju udah habis. Masih banyak yang minta udah habis Om. Jadi kita bikinnya bukan alhamdulillah yang mau beli banyak, cuman kita bikinnya terbatas supaya nanti tahun 2021 nunggu lagi nih gue edisi apa lagi nih gitu kan. Limited edition nih. Limited edition. Oke. Thank you banget. Ya, Thank you terima ya kasih Mas nih, Bim ya. Nanti mungkin bulan depan bisa lagi main kita lagi makanan lagi. Thank you banget. Iya. Oke. Sip. Bye. Hai guys, welcome back lagi. Nah, ini aku udah pulang ke rumah. Intinya aku senang bisa berbagi ilmu sama Mas Bim Bim. Banyak banget ilmu yang aku dapat dari Mas Bim Bim. Mas Bim Bim sangat mengedukasi. Benar-benar wah, pelajaran banget sih dari cita-cita Mas Bim Bim. Keren banget. Nah, jadi sekarang ini aku udah pulang, udah lelah. Intinya ini kondisi kulit aku sekarang nih. Aku udah cuci muka ya posisinya, udah cuci muka pakai facial wash dari Scarlett Whitening. Sekarang aku mau naik skincare rutin aku. Jadi skincare aku di malam hari itu pertama aku pakai serum Brightly dari Scarlett Whitening. Serum Scarlett Whitening ini bisa digunakan di pagi hari dan di malam hari. Oke, next. Setelah pakai serum, aku pakai krim malam dari Scarlett Whitening yaitu krim Brightly. Untuk krim Brightly ini manfaatnya juga banyak banget guys. Salah satunya yaitu untuk melindungi sel kulit dari kerusakan radikal bebas yang disebabkan oleh paparan sinar UV. Well done. Ini adalah rangkaian skincare rutin aku di malam hari. Pokoknya ini produknya kesukaan aku sih. Ini karena habis PMS aja, makanya nunggu-nunggu nanti kalau aku pakai ini kurang lebih semingguan dia hilang. Thank you for watching. Don't forget like, comment, and share sebanyak-banyaknya.